وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, hadratal muhtaramin, para alim, para guru-guru, ustadz, bapak-bapak, tamu undangan, jamaah sholat subuh yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah di pagi hari ini, di pagi hari yang baik, kita bersama-sama meniatkan dalam diri kita, niat dalam hati kita yang tulus untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sholat subuh secara berjamaah zikir, kemudian dilanjutkan dengan insyaallah kegiatan khatmil Quran yang dilaksanakan di Musala Miftahul Ulum sebulan sekali, senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi amalan ubudiyah kita untuk diri kita, keluarga kita, dan menjadi bekal sekaligus kiriman kita kepada almarhum almarhumah. Tadi disampaikan oleh Gus Yasin, alhamdulillah di hari Ahad yang baik ini sudah mendapatkan siraman rohani tausiah yang luar biasa, alhamdulillah. Jadi semakin bagus, semakin terarah, dan alhamdulillah ini menunjukkan bahwasanya kita bersama-sama yaitu watawasau bil haqq watawasau bis shawab, yaitu saling berpesan menasihati dalam hal yang benar dan barang yang hak. Dan alhamdulillah kita mendapatkan ilmu-ilmu yang seperti itu yang akan membekali diri kita. Jadi jelas bahwasanya almarhumah itu masih bisa kita kirimi doa atau amalan ubudiyah kita, termasuk ya doa kita, bacaan Quran kita, dan sedekah-sedekah kita bisa hadiahkan kepada almarhumah kita. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dia Allah menyatakan begitu. Di hadapan mereka, yaitu mereka ahli kubur, wa mi waraihim barzakhun, ada barzah. Barzah itu memang sekat penyekat. Jadi transitnya antara dunia dengan akhirat, transitnya di alam kubur, maka kita menyebut alam barzah. Dan disitulah ternyata masih bisa mendapatkan kiriman, yaitu apa yang dikirimkan oleh orang yang masih hidup, bisa anaknya, termasuk ahli warisnya, keluarganya, siapapun itu yang menjadi bentuk bahwasanya orang yang masih hidup masih bisa memberikan pahala-pahala kebaikan kepada almarhumah. Dan semoga pada hari ini kita termasuk, yaitu waladin sholehin yada'ulah, menjadi anak yang soleh yang selalu mendoakan kepada orang tua kita. Kemudian yang terakhir mungkin saling melengkapi saja, kita mengingatkan bahwasanya, yaitu mungkin tadi lupa disampaikan oleh Gus Yasin, biasanya disinggung tapi ini enggak, yaitu Rasulullah pernah menyatakan, Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyatakan seperti ini, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu senantiasa, yaitu merindukan kepada 4 golongan. Siapakah itu? Yang pertama adalah tahlil Quran. Jadi pertama itu urutannya dan sekaligus posisi tinggi, yaitu orang yang senantiasa mendawamkan, yaitu membaca Al-Quran. Dan pada pagi hari ini insya Allah sebagai bentuk kesaksian membenarkan hadis itu, kita bersama-sama yaitu melaksanakan kegiatan khatmil Quran. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Rasulullah menjelaskan, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena nantinya di akhirat Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada orang yang memilikinya, yaitu memiliki bacaan itu. Kemudian yang kedua, Rasulullah tadi menyatakan 4 golongan yang dirindukan surga. Yang kedua adalah wahafidhil lisan, yaitu orang yang senantiasa menjaga lisan. Ini penting Bapak Ibu jamaah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum
Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-Ahzab ayat 70-71 ini. Artinya di situ, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, lalu kemudian katakan sesuatu, waqulu qaulan sadida, yaitu engkau mengatakan perkataan itu dengan baik dan benar. Jadi kalau ciri-ciri yang beriman, setelah beriman dan bertakwa, harus berani mengatakan sesuatu yang baik dan sekaligus benar. Kemudian yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ternyata di situ Allah memberikan, yaitu berupa fadilah ketika seorang beriman, bertakwa, kemudian dengan selalu mengatakan dengan perkataan yang baik dan benar, maka Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Yuslih lakum a'malakum. Kenapa ada di situ mufradat yang menyatakan nanti Allah akan memperbaiki amal kalian? Karena amal kita ini banyak yang bolong-bolong, tidak sempurna. Umpamanya sholat ya tidak khusyuk, umpama kita baca Quran ya tidak, kadang ya tidak fasih, kebut-kebutan dan sebagainya. Maka di situ ternyata Allah memberikan fadilah yang luar biasa. Engkau beriman, bertakwa kepada Allah, kemudian engkau menjaga lisanmu dengan mengatakan sesuatu yang baik dan benar, maka Allah akan memperbaiki amal-amal kita. Kemudian wa yaghfir lakum dzunubakum, yaitu selanjutnya Allah mengampuni dosa-dosa kita karena kekurangan amal kita, kemudian kelemahannya amal-amal kita, kedhaifan kita, maka Allah akan memperbaiki amal kita sekaligus memberikan ampunan kepada dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah menutup, yaitu barang siapa bertakwa, taat kepada Allah dan Rasulnya, maka akan mendapatkan kemenangan yang agung. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga tadi, yang didudukan surga, yaitu mut'imil ji'an. Orang senantiasa memberikan makanan kepada orang yang lapar, artinya ada orang ahli sedekah. Jadi kita dengar orang yang bersedekah tidak akan berkurang hartanya, malah nambah. Betul, Rasulullah menyatakan mana qasa malu abdin min sedekatin, tidak akan berkurang hartanya seorang hamba ketika bersedekah, dan itu dinyatakan hadis sahih. Kemudian yang terakhir yaitu wasyami syahrul Ramadan, yaitu berpuasa dan syahrul Ramadan, dan itu sudah jelas dan hak dan qat'i, benar-benar bahwasanya puasa dan syahrul Ramadan itulah yang senantiasa juga dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian inilah yang bisa kami sampaikan, melengkapi saja. Semoga amalan ubudiyah kita, khatmil Quran ini senantiasa memberikan syafaat, keberkahan kita, kebahagiaan kita untuk diri kita, keluarga kita semuanya, fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada sampai almarhum almarhumah kita, dan semoga senantiasa ubudiyah amalan kita termasuk ahli waris kita semuanya yang masih hidup ini bisa mendoakan almarhum almarhumah kita di alam barzakh, dan menjadi kiriman pahala yang akan menjadikan almarhum almarhumah kita senantiasa mendapatkan ampunan, mendapatkan tempat yang dirindukan, yaitu di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.